Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Aska NIM 3419146. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang mini riset pemberdayaan masjid sebagai pusat peradaban. Masjid berasal dari bahasa Arab yang artinya sajadah, yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan sholat berjamaah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslim. Dan di masjid pula lah tempat terbaik untuk melangsungkan sholat Jumat. Kata masjid disebutkan sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Secara harfiah, masjid berasal dari bahasa Arab yaitu sajada yasjudu, sujudan, sujud atau rukun sholat sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud juga dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan kening ke tanah, secara maknawi mengandung arti menyembah. Ada beberapa pengertian masjid menurut para ahli. Yang pertama adalah Abu Bakar, masjid adalah tempat memotivasi, membangkitkan kekuasaan rohani dan keimanan seorang muslim. Muhammad Ayyub mendefinisikan tentang masjid adalah merupakan tempat orang-orang muslim berkumpul dan melakukan sholat berjamaah dengan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan muslim. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan aktivitas sosial lainnya, hablum minan nas. Masjid pada masa Rasulullah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 Nubuwah atau tahun pertama Hijriah, bertepatan pada tanggal 23 September 662 Masehi, beliau membangun masjid yang pertama yang disebut Masjid Kuba. Lokasinya berada di sebelah tenggara kota Madinah, jaraknya 5 km di luar kota Madinah. Dijelaskan dalam sejarah, tokoh Islam yang memegang peran penting dalam pembangunan masjid ini adalah sahabat Rasulullah yaitu Ammar radhiyallahu anhu. Pada awal pembangunannya yang dibangunkan tangan Rasulullah sendiri, masjid ini berdiri di atas kebun kurma. Luas kebun kurma kala itu 5.000 meter persegi dan masjid baru sekitar 1.200 meter persegi. Setelah Masjid Kuba, bangunan masjid yang selanjutnya dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal di awal hijrahnya ke Madinah. Pada saat itu dipanjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 30 hasta, atau panjangnya 30 meter dan lebarnya 30 meter. Kala itu Masjid Nabawi sangat sederhana. Atapnya dari pelepah kurma, lantainya dari batu-batuan. Ketika Rasulullah SAW memilih membangun masjid sebagai langkah pertama dari niatnya membangun masyarakat Madinah, konsep masjid pada masa itu tidak hanya untuk sholat atau tempat ibadah saja atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat kabilah, melainkan masjid sebagai sentral utama seluruh aktivitas keumatan umat Islam pada saat itu, yaitu sentral pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masjid sebagai tempat menyembah, memuliakan, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala saat itu diartikan dalam pengertian yang umum, tidak sebatas hanya berkumpul umat Islam melakukan ibadah sholat. Masjid pada saat itu mampu berperan sedemikian luas disebabkan antara lain: satu, masyarakat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sangat berpegang teguh kepada nilai norma dan nilai jiwa agama. Dua, kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan kondisi
kondisi sosial dan keperluan masyarakat dalam kegiatan di masjid. 3. Manifestasi pemerintah terlaksana di dalam masjid, baik pada pribadi Rasulullah sebagai pemimpin pemerintahan pada saat itu yang menjadi imam atau khatib, maupun di dalam ruangan masjid yang dijadikan tempat kegiatan pemerintah. Masjid berfungsi sebagai pembinaan umat, memiliki sarana yang tepat manfaat, menarik dan menyenangkan semua umat, baik dewasa, anak-anak, tua, muda, pria, wanita, yang terpelajar maupun tidak, sehat atau sakit, serta kaya dan miskin. Masjid di Indonesia. Pada masa awal penyiaran Islam di negeri ini, masjid sesungguhnya mempunyai potensi yang sentral utama seluruh aktivitas keumatan, khususnya pendidikan, pengajaran, bahkan dapat dikatakan era kaitannya peradaban Islam di Indonesia pada masa ini dengan keberadaan masjid. Hal ini dapat dilihat pada beberapa daerah, yang mana masjid sering dijumpai di pusat-pusat kota, didampingi bangunan pusat pemerintahan. Di samping masjid di Indonesia memang mengenal surau atau langgar atau musola. Tidak ada perbedaan fungsi atau peran surau atau langgar atau musola dengan masjid, dan hanya berbeda ukuran bentuk masjid dan surau tersebut. Surau di Indonesia dirintis oleh Syekh Bahrudin. Ulakan peramaian di surau inilah Syekh Bahrudin melakukan pengajaran agama Islam. Surau di Indonesia dirintis oleh Syekh Bahrudin. Syekh inilah yang melakukan pengajaran agama Islam, mendidik beberapa ulama untuk siap menjadi kader dakwah Islam di Minangkabau. Di antara murid Syekh Bahrudin yang terkenal adalah Tuan Kumansian Nantuo, mendirikan surau di kampungnya setelah kerajaan Islam porak-poranda dan ditaklukkan oleh Belanda. Nuansa pendidikan dan pengajaran agama Islam di surau di Minangkabau makin memudar. Meski demikian, di Minangkabau masih tetap tegak berdiri walau pemerintah Belanda kala itu telah membangun sekolah sebagai saingan dari surau-surau yang ada. Pasca kemerdekaan, masjid masih dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, sholat, belajar, membaca Al-Quran bagi anak-anak, dan tempat untuk menyelenggarakan peringatan Hari Besar Islam. Selain itu, masjid juga dimanfaatkan untuk pembinaan generasi muda Islam dan diskusi keagamaan umat Islam. Tentunya kita sebagai umat Islam tidak menginginkan nasib masjid ditinggalkan oleh umatnya. Pada saat ini kecenderungan umat Islam meninggalkan masjid karena sebagian mereka merasa bahwa masjid tidak dapat mendatangkan dampak manfaat langsung dalam kehidupan mereka. Untuk itulah kita perlu merevitasi fungsi masjid, dan dari fungsi sebatas tempat ibadah menjadi sentral seluruh kegiatan umat Islam. Adapun bentuk pemberdayaan masjid meliputi beberapa aspek, diantaranya yaitu pemberdayaan aspek spiritual. Selama kurun waktu di Makkah dan Madinah, Nabi SAW telah berhasil mengubah keimanan masyarakat Arab dari keterkokongan pada banyak Tuhan berhala menjadi penyembah pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang mengutamakan Allah dan Nabi-Nya, pribadi yang toleran, menghormati segala bentuk perbedaan yang ada di masyarakat Madinah, termasuk berbeda agama. Pribadi yang taat kepada hukum Allah dan percontohan Nabi-Nya. Yang kedua adalah pemberdayaan aspek sosial. Langkah persaudaraan yang ditempuh Nabi telah mampu mengubah dan menghapus berbagai kemacetan komunikasi, antaranya membentuk persatuan umat yang kokoh, merobohkan berbagai perbedaan yang ada dari segi warna kulit, keturunan, dan tanah kelahiran.
menumbuhkan sikap cinta ilmu, pengetahuan, dan pentingnya informasi yang datang dari siapapun, khususnya saudara muslim. Menghapuskan budaya mengutamakan laki-laki dan memberikan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Yang ketiga, pemberdayaan aspek pendidikan, antara lain melahirkan para periwayat hadis baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, melahirkan dai yang siap diutus ke berbagai daerah di Jazirah Arab untuk menyebarkan Islam. Yang terakhir, memberikan para pemimpin dan khalifah yang berhasil memimpin dunia. 4. Aspek pemberdayaan di ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di Madinah, kegiatannya masih sederhana. Nabi menyampaikan nasihat-nasihat etika bisnis seperti melarang nipu dan berbohong dalam jual beli di pasar, larangan mengurangi timbangan, jujur, serta haramnya riba. Pemberdayaan yang kelima yaitu pemberdayaan aspek politik dan pertahanan. Islam memiliki mujtahid tangguh yang selalu setiap kali Nabi menyerukan perlawanan di medan juang, sekalipun harus berperang secara berhadapan satu lawan satu. Kaum muslimin tidak pernah mundur sedikit pun. Kesimpulannya adalah masjid berfungsi sebagai pusat peradaban, namun kenyataannya masjid yang ada sekarang hanya sebagai tempat sholat saja, atau hanya paling jauh sebagai tempat belajar ilmu agama. Demikian kenyataannya, maka cita-cita kita, cita-cita Islam yang sedemikian tinggi, yaitu terbentuknya Baitul Mayyitul Warabbil Ghafur, negara yang adil, makmur, dan penuh dengan ridho dan ampunan Allah, akan sangat sulit tercapai. Untuk itulah perlu usaha keras dari para ulama dan tokoh Islam untuk memperdayakan masjid sehingga dapat berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Mungkin hanya sekian mini riset dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.